Halo, selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Si Kelingking, cerita rakyat dari Jambi. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah dusun di negeri Jambi. Pasangan tersebut sudah sangat lama menikah. Sayangnya, mereka belum juga diberi keturunan. Mereka sudah mengupayakan segala cara untuk mendapatkan anak. Namun, keinginan tersebut tetap saja belum bisa terwujud. Di tengah keputusasaannya, mereka kini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka semakin rajin berdoa setiap hari. Isi doanya kira-kira demikian. Tuhan, kami ini sudah lama menikah, tapi belum juga diberikan seorang keturunan. Berikanlah hamba seorang anak ya Tuhan. Meskipun hanya sebesar kelingking, kami tetap akan menerimanya dengan sukacita. Begitulah kurang lebih doa mereka setiap hari. Benar saja, beberapa bulan kemudian, sang istri merasa bahwa ia telah hamil. Akan tetapi, suaminya menyaksikan hal tersebut. Karena sang istri dirasa sudah cukup berumur. Terlebih lagi, tidak ada tanda-tanda kehamilan yang terlihat. Bahkan perut sang istri masih terlihat rata sama seperti sebelumnya. Walaupun demikian, istrinya tetap bersikeras kalau ia hamil. Perasaannya sebagai wanita yang mengatakan hal tersebut. Sang istri juga merasakan kalau di dalam perutnya memang seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak. Kenapa Abah masih tidak percaya kalau aku hamil? Bukankah kita dulu meminta pada Tuhan untuk diberikan seorang anak meskipun itu hanya sebesar jari kelingking? Siapa tahu memang anak kita ini hanya sebesar jari kelingking, jadi perutku tidak terlihat buncit. Kata sang istri mencoba meyakinkan. Iya istriku, mungkin saja kamu memang benar. Bisa saja kehamilanmu ini tidak terlihat karena anak kita sebesar jari kelingking. Pasrah sang suami yang masih meragukan kehamilan istrinya. Tidak terasa 9 bulan telah berlalu. Sang istri kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang besarnya hanya sejari kelingking. Meskipun begitu, pasangan tersebut tetap merasa bahagia karena doanya untuk memiliki anak telah terkabul. Suami istri ini kemudian menamai anaknya Si Kelingking, sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Mereka merawat dan membesarkan anak laki-lakinya itu dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun. Si Kelingking kini telah menjadi seorang pemuda, meskipun tubuhnya masih tetap kecil. Keadaan fisiknya tersebut tidak menjadikannya halangan. Walaupun tubuhnya kecil, si Kelingking tetap bisa membantu kedua orang tuanya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Pemuda itu juga tidak merasa rendah diri, karena memiliki fisik berbeda dari yang lain. Ia benar-benar menerimanya dengan ikhlas. Lagi pula, si Kelingking tahu bagaimana perjuangan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan dirinya. Hingga pada suatu hari, negeri Jambi kedatangan seorang perusuh bernama Nenek Gergasi. Konon wanita tua ini adalah hantu pemakan apa saja yang memiliki detak jantung, termasuk manusia. Hal tersebut tentu saja membuat para warga merasa resah. Orang-orang tidak ada yang berani keluar karena takut dimakan oleh Nenek Gergasi.
Karena keadaan menjadi semakin genting, maka seluruh warga Jambi berinisiatif untuk mengungsi. Anakku, cepatlah bersiap-siap. Kita harus segera pindah ke tempat yang lebih aman. Kata ayah si kelingking. Bukannya segera bersiap, pemuda tersebut malah terdiam dan termenung sejenak. Melarikan diri seperti ini bukanlah cara yang tepat. Kalau ingin aman, maka nenek itulah yang seharusnya diusir. Begitulah batinnya dalam hati. Ayah, sepertinya aku tidak akan ikut mengungsi. Biarkan aku tinggal di sini saja untuk mengusir nenek gergasi itu. Kata si kelingking dengan yakin. Kamu yakin, nak? Memangnya kamu tidak takut dimakan oleh nenek gergasi? Tanya ayahnya masih meragu. Ayah tidak perlu khawatir. Aku akan mengusir wanita tua pengganggu itu. Ucap si kelingking. Hal itu tentu saja membuat ayahnya ragu. Bagaimana mungkin anaknya yang sekecil itu bisa mengalahkan nenek gergasi? Si kelingking kemudian menjelaskan, karena ukuran tubuhnya yang kecil ini akan lebih memudahkan rencananya. Ia hanya meminta tolong ayahnya untuk membuatkan lubang untuk tempat bersembunyi. Si kelingking pun berjanji akan memberitahukan pada semuanya jika sudah berhasil mengusir nenek tua itu. Para warga termasuk ayah dan ibunya kini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Si kelingking tinggal sendirian di desa dan bersembunyi di sebuah lubang yang telah dibuatkan oleh sang ayah. Saat hari sudah menjelang malam, nenek gergasi pun datang ke desa tersebut untuk menyantap manusia. Namun setibanya di sana, nenek gergasi merasa heran karena desa ini begitu sepi. Wahai manusia, di mana kalian? Aku sudah sangat lapar sekali, ingin segera memakan kalian. Seru nenek gergasi dengan nada sedikit marah. Walau sedikit takut, si kelingking memberanikan diri untuk menjawabnya. Aku di sini, nenek tua. Nenek tua tersebut celingukan mencari sumber suara. Tetapi tidak kunjung menemukan sosok si kelingking itu. Nenek gergasi berteriak lebih keras dan dibalas oleh pemuda itu dengan tak kalah kerasnya. Wanita ini mulai ketakutan. Ia mengira ada orang sakti yang akan memusnahkannya. Selang beberapa detik kemudian, kelingking pun berkata, Kemarilah, Nek. Aku juga lapar sekali. Sepertinya memakan dagingmu sudah cukup membuatku kenyang. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja membuat nenek gergasi berlari ketakutan. Karena tidak memperhatikan jalan, nenek gergasi kemudian jatuh ke dalam jurang dan mati seketika. Setelah merasa semuanya aman, si kelingking keluar dari tempat persembunyiannya. Ia kemudian pergi menemui orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik ini. Setelah itu, warga desa berbondong-bondong untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah nenek gergasi musnah, kehidupan para warga kini kembali normal. Mereka sudah tidak takut lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Orang-orang juga sangat berterima kasih kepada si kelingking karena berani mengusir nenek pengganggu itu. Nah, itu tadi cerita tentang si kelingking. Anak laki-laki yang kecil tapi sangat pemberani. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan pernah menilai seseorang hanya dengan melihat fisiknya. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Meskipun kondisi kita berbeda dari orang lain, tidak seharusnya kekurangan itu menghentikan langkah kita untuk mendapatkan yang kita mau. Jadi, jangan berputus asa untuk mendapatkan sesuatu. Tunjukkan keberanianmu, kegigihanmu,
maka kamu akan mendapatkannya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Sampai jumpa.